Pagi hari ini kita awali dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya jemaah sekalian, seperti biasa kita tilawah Al-Quran. Untuk pada hari ini kita memasuki surat Al-Asr atau Wal Asri. Kita baca, saya membacakan, kemudian jemaah sekalian menirukan, kemudian yang kedua nanti kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, mudah-mudahan ayat demi ayat, huruf yang kita baca ini mendapatkan kebaikan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya jemaah sekalian, hadir bersama kita hari ini beliau Ustaz Jarod Mardiantoro, guru kita semua yang Masya Allah sudah lama kita sudah menimba ilmu dari beliau. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini beliau bisa hadir membersamai kita dan kita sama-sama tawajudkan hati kita sehingga apa-apa yang beliau sampaikan kita bisa mengambil manfaat dan kita bisa mengamalkan dan menularkan kepada sahabat saudara kita yang lain. Kepada beliau waktu dan tempat yang dipersilakan dan mohon nanti bisa ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil halimil karim, rabbil arsyil azim, alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurina ajma'in. Afdhalus salati wa atammus salami ala sayyidil awwalina wal akhirin, nabiyyina wa habibina wa habibi ilahil alamin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi gurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd.
Bapak Ibu yang berbahagia, adik-adik anak-anak yang saya sayangi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memperhatikan kita, menjaga kita, menyayangi kita, dan menjadi penjamin bagi kita dalam urusan dunia sampai akhirat. Begitu juga dengan keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Jemaah rahimakumullah, saya ingin mengajak para jamaah untuk mempelajari atau mungkin yang sudah paham ulang pelajaran tentang syariat dan fikih. Jadi kalau agama itu kontennya apa? Nah, ada yang bertanya begitu. Kontennya pertama adalah akidah. Akidah itu menyangkut perikatan antara hamba dengan Tuhan, antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengikatkan diri kepada Allah dengan ikatan yang benar, kita akan terbebas dari semua ikatan yang tidak benar dan ikatan yang memenjarakan. Kita tahu ada dua macam ikatan, ikatan yang menyenangkan dan ikatan yang tidak menyenangkan, bahkan menimbulkan keresahan atau penderitaan. Bangsa kita pernah menjalin perikatan yang tidak menyenangkan, yaitu ikatan dengan penjajah yang maunya menguntungkan dan memperkaya diri sendiri, diri mereka sendiri, sementara pihak yang dijajah kita dalam derita yang berkepanjangan. Katakan pernah terjadi di antara manusia, antara budak dengan majikan, ya, orang yang didolimi dengan yang mendolimi, antara ikatan sebentar antara begal dengan yang dibegal, ya. Itu ada ikatan, termasuk ada kejadian kekerasan seksual, ya, itu juga ikatan antara dua orang yang satunya suka, yang satunya dipaksa. Itu ikatan yang tidak menyenangkan. Ada ikatan yang menyenangkan tetapi tidak boleh, yaitu ikatan antara PSK dengan pemakai jasa itu. Mereka ikatan antara seorang yang menjalin perselingkuhan dengan yang bukan pasangannya, menyenangkan tapi haram. Nah, ikatan yang bagus, ikatan yang sekaligus menyenangkan itu adalah ikatan antara hamba dengan Tuhan. Allah sudah siap untuk berada dekat-dekat, bahkan sangat dekat dengan hamba, dan hendaknya kita sebagai hamba merasakan kedekatan itu. Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Jika bersama kita, maka kita sewaktu-waktu bisa minta tolong, bisa berdoa, memohon perlindungan, gitu. Itu ikatan antara suami dengan istri, ikatan antara pegawai dengan perusahaan atau dengan institusi dia bekerja, adalah ikatan yang menyenangkan. Ikatan tertinggi adalah dengan Allah yang diikrarkan dengan la ilaha illallah. Konten pertama adalah agama. Konten yang kedua yang disebut sebagai syariat. Syariat itu adalah laku atau langkah-langkah konkret, ya, pelajaran dengan langkah-langkah konkret dalam menjalin perikatan yang tadi. Kalau kita betul beriman kepada Allah, terus ngapain gitu? Kita menjalankan perintah dan menghindari larangannya. Ada aturan-aturannya. Aturan itu disebut syariat. Seluruh orang muslim syariatnya sama, hanya beda-beda cara. Nah, cara yang berbeda-beda itu disebut fikih. Sholat itu syariat, zakat itu syariat, haji umroh itu syariat. Ya, bahwa sholat subuh itu 2 rakaat, ya, maghrib 3 rakaat, zuhur, asar, isya 4 rakaat, itu semua adalah syariat. Tidak ada yang menyelisih kalau namanya umat Islam. Kalau ada yang menyatakan dulu ada nabi palsu di zaman Nabi namanya Musailamah, itu mengaku nabi dengan melakukan koreksi terhadap kenabian Nabi Muhammad, yaitu syariat Islam.
saya koreksi sholatnya kebanyakan ya. Kalau Muhammad waktu itu mau menawar lagi mestinya bukan 5, bisa 3. Nah, makanya dia bikin syariat baru lain dari syariat Islam. Sholatnya 3 kali saja. Ya. Nah, maka Nabi mengatakan Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah itu nama laki-laki. Kemudian Musailamah itu jatuh cinta kepada nabi palsu yang lain. Nabi itu perempuan, namanya Saja. Dia lamar Saja, itu jadi bojoku. Lah mas kawine apa? Mas kawine mengko. Aku ora ngajarke nek salat ki ping 3. Gue salat tak korting sebagai mas kawin untukmu jadi 2 kali. Kentir kalau gedengnya kayak Tuhan nabi palsu itu. Sama rahimahumullah itu syariat. Tetapi cara melaksanakan sholat subuh ya itu kadang beda, satu ulama dengan yang lain, satu mazhab dari yang lain. Ada yang memulai dengan usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati. Ada yang tidak pakai itu. Niat di dalam hati. Imam Syafi'i mengatakan niat memang dalam hati, tapi talafuz mengucapkan niat itu sebaiknya dilakukan untuk supaya niat lebih mengesan. Terus setelah i'tidal rakaat kedua, golongan Syafi'iyah itu baca qunut, yang lain tidak. Walaupun pendapat ini bukan prinsip, sehingga kan terjadi pergeseran fikih. Pergeseran fikih itu disebut talfik. Misalnya waktu Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, itu kan muridnya Imam Syafi'i tapi mendirikan mazhab yang beda. Imam Hambali itu tidak mengajarkan kunut ba'da subuh. Imam Syafi'i merutirkan kunut ba'da subuh. Kalau tidak kunut, itu imamnya atau orang yang sholat subuh itu terus sujud sahwi, gitu kan? Karena kunut bagi Imam Syafi'i itu termasuk sunnah ab'ad. Sunnah saking pentingnya seakan-akan menjadi bagian dari sholat. Kalau terlupa atau tidak baca, maka sujud sahwi sebelum salam. Ya, kalau Imam Hambali tidak. Tapi Imam Syafi'i sudah meninggal. Imam Hambali itu berkunjung ya ke masjid, dan di sana beliau diminta jadi imam. Uniknya orang sudah tahu kalau Imam Hambali benar rangan berumur. Tapi begitu i'tidal rakaat kedua, sami Allah liman hamidah, beliau itu berkunut, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Nah, di samping membuat jamaah setempat itu lega, betul, itu juga menimbulkan pertanyaan, kok Imam Hambali kok kunut? Ketika ditanya, beliau menjawab, untuk menghormati guru saya Imam Syafi'i, beliau sudah samare di makam sebelah. Jadi orang memegang bahkan mengajarkan fikih berbeda dari fikih yang lain, bisa jadi dia melakukan apa yang diajarkan oleh mazhab atau fikih yang lain. Itu namanya tauhid. Itu boleh ya, boleh. Pada dasarnya sekarang ini kita ini dalam mengamalkan agama, fikihnya itu tidak tunggal. Ya, tidak tunggal. Misalnya ibu-ibu ya. Ini kan pakai jilbab, ya. Pakai jilbab yang wajahnya kelihatan, walaupun sebagian ditutup dengan masker. Tapi itu bukan apa namanya? Bukan burdah atau bukan sadar ya. Yang ulama mazhab 4 itu semuanya tidak mewajibkan cadar kecuali satu, yaitu Imam Syafi'i. Jadi ibu-ibu atau di tempat kita biasanya jamaah kita ini mengaku saya ini mazhabnya Syafi'iyah atau Imam Syafi'i. Tenangnya Pak, enggak. Garwane nggak sadar bodoh. Nah, berarti bukan Syafi'iyah kalau murni loh ya. Kalau sholat bagaimana misalnya? Ada bagus sholat atau tidak? Oke, Imam Syafi'i pada sholat. Ini takbir di jalan, kalau takbirin apa? Berarti itu Syafi'iyah. Nek Syafi'iyah takbirnya di depan dada. Apalagi yang takbirnya begini, sekarang bermagang. Tangan itu begini.
ada baiknya kita belajar fikih sehingga mengenal dan memahami perbedaan dengan orang lain. Ada yang sholat jenazah itu takbir 4 kali itu angkat tangannya sekali. Kalau kita kan angkat tangan 4 kali. Allahu Akbar. Takbir kedua bunyi Allahu Akbar. Takbir keempat Allahu Akbar. Perbedaan-perbedaan itu sifatnya variasi, bukan kontradiksi. Perbedaan semacam itu cukup dipahami, dilaksanakan salah satu yang kita mantap, kita boleh pindah atau menggunakan salah satu dari yang berbeda itu. Nah, ini sih gampang-gampang Pak, boleh. Misalnya sholatnya pakai Syafi'iyah, tetapi wudhunya itu pakai Malikiyah. Malikiyah itu gampang, suami istri habis berwudhu sun-sunan itu apa? Sholat gandengan cek terus sholat itu tidak batal ya, bersentuhan tangan atau kulit dengan kulit tanpa penghalang bila ini akhir itu tidak membatalkan wudhu bagi 3 mazhab. Imam Syafi'i yang mengatakan batal wudhu ini. Nah, kalau ada persentuhan kulit antara laki-laki perempuan ajnabi bukan atau yang sudah dinikah. Nah itu sebetulnya ayatnya sama. Ya, kalau engkau dalam keadaan berwudu, nah lalu mau sholat gitu, tapi wudu sudah diajarkan kalian begitu. Tapi kalau kejadian kalian sakit, ya, atau menempuh perjalanan panjang, atau habis kembali dari minal ghaib itu buang air. Aula mastumun nisa atau kalian habis bersentuhan dengan perempuan, ya, Anissa. Kemudian Anissa ini konotasinya istri, walaupun Anissa itu artinya perempuan. Nah, aula mastumun nisa, falam tajidu ma'an dan tidak ketemu air, atau ada air dan cukup untuk minum, tidak untuk wudhu. Alam tajidu ma'an fatayamam su'idan thayyibah, maka carilah debu yang suci lalu bertayamumlah, gitu kan. Nah itu ulama sunisa itu oleh Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah yang mengikuti beliau itu ya sentuhan biasa. Tapi oleh ulama mazhab yang lain tidak, sentuhan itu berarti berhubungan sebadan, hubungan antara suami istri yang mewujudkan mandi janabah, tapi kalau tidak cukup air, cukup tayamum. Perbedaan itu sehingga menurut Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah itu sentuhan bahkan dengan suami antara suami dan istri membatalkan wudhu. Tapi bagi ulama mazhab yang tidak, wah, enak mazhab yang pindah orang apa? Itu namanya talfik, ya, talfik. Dengan suami istri ya itu paham, terus senengannya bodoh dilalai ibu Syafi'iyah, aku orang Syafi'iyah, aku sakarepku sing penting ono di mazhab-mazhab itu ada gitu ya. Bojone bar wudu ya terus dikerekepi diambungi. Bapak iki kelibatan aku jane rasa batal bae itu. Jadi yang mudah itu boleh ya, boleh. Karena itu kita perlu belajar hal-hal yang ada di mazhab-mazhab yang lain. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sholat tahajud, Sayyidah Aisyah itu kadang tidak ikut tahajud, tapi beliau bangun gitu kan. Itu beliau dengan kemanjaan beliau, kakinya diselonongkan itu di tempat Nabi mau sujud. Nah ketika Nabi mau sujud, terus pindah sini kaki Aisyah dulu, nah, yang tidak pakai training atau tidak panjang gitu ya. Jadi kaki lamaran itu dipegang pindah supaya beliau bisa sujud. Itu Nabi tidak batal sholatnya. Tapi kita wajib menghormati pendapat orang. Itu gambaran fikih ya Pak. Hampir semua ya perilaku ibadah itu ada fikihnya. Ada fikihnya. Wudhu itu jangan dikira hanya satu cara. Banyak cara ya. Di antaranya kalau kita berwudhu itu kan wajibnya basuh wajah, basuh tangan sampai siku. Kalau saya menggunakan tangan dari bawah ke atas karena wa'aidikum ilal marofik, dari tangan ini dari bawah sampai siku.
lalu mengusap kepala, lalu membasuh kaki. Tapi ada mazhab yang mengajarkan kaki tidak dibasuh, hanya diusap gitu. Karena bacanya beda. Kalau kita wa arjulakum, jika kakinya dibasuh, sementara mereka menggunakan wa arjulikum, berarti kepala diusap, rambut diusap, dan juga kaki diusap. Diusap itu tidak pakai air, jadi orang bisa berwudu pakai sepatu gitu. Menurut Madhabiyah, setelah basuh ini, kepala diusap, sampai terus ke masjid, sepatunya kayak diuculi terus diusap. Itu ada seperti itu. Kena ya tak melu baik, di sini tidak boleh. Ya. Bahkan sampai soal nikah, nikah itu udah bikinnya. Cuma yang di sini yang diberlakukan adalah juga termasuk oleh keenam dan juga KUA adalah standar fikih Syafi'iyah. Syafi'iyah ya seperti nikah yang kita tahu itu, ya. Ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan tidak datang nggak apa-apa asalkan masih hidup ya. Ini orang mempelai perempuan ini soalnya mati nggak boleh. Tapi mempelai laki-laki wajib datang sebagai rukun. Yang kedua ada wali, ya, ada 2 saksi. Nah, kemudian ada sigot, ijab dan qabul. Nah, di mazhab yang lain wali itu tidak wajib asalkan yang mau nikah perempuannya itu dewasa dan berakal sehat, gitu ya. Itu pendapatnya Imam Hanafi. Saya berniat menikahkan diri saya dengan Anda, Pak Jarod, gitu. Dia belum tampil, udah tidur bareng gitu. Nah, itu belum salah Hanafi. Tapi kalau mendapat mazhab Hanafi diterapkan di Indonesia bisa kacau. Akhirnya pemerintah ikut mengatur yang diberlakukan adalah pendapat Imam Syafi'i. Nikah itu harus dengan wali, harus dengan 2 saksi, gitu. Makanya dulu ada loh ulama di Jakarta, ya, ketemu di hotel, lalu terjadi pernikahan di antara mereka tanpa saksi, tanpa wali, karena menggunakan mazhab Imam Hanafi, gitu. Terus malamnya sudah sekamar, lantas habis subuh itu ada wartawan mewawancarai si putri itu, lalu mengaku dengan penuh bangga gitu, kami tadi malam menikah. Terus semua gulutanya heboh, para ulama tidak berani menyalahkan karena yang menikah tadi adalah ulama juga, dan itu merupakan salah satu pendapat mazhab fikih. Jadi tapi tujuan untuk belajar fikih sesungguhnya kita ini mengamalkan pendapat yang terbaik, ya, terbaik. Coba puasa, misalnya fikih. Kalau menurut Imam Syafi'i yang suka kita dengar lewat Mama Dede itu, ya, itu kalau wanita hamil dalam terus masuk Ramadan, maka wanita hamil itu tidak puasa dan nantinya bayar fidyah. Tetapi kalau ia mengkhawatirkan keselamatan bayinya sehingga dia tidak puasa, bukan hanya fidyah, tapi sekaligus sudah qadha, gitu kan? Abot menurut Imam Syafi'i paling berat, ya. Kalau menurut ulama yang lain jumhur cukup salah satu, yaitu fidyah, ya, karena wanita hamil termasuk alladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Lalu jamaah ada pendapat ketiga yang sangat ringan, pendapat Ibnu Hazm, ya, fikihnya itu Hazimiyah, masuk kategori ulama Ahlussunnah. Beliau menyatakan ada 2 kewajiban ketemu, ya, yaitu kewajiban merawat kehamilan dan kewajiban menjalankan puasa selama Ramadan. Karena 2 kewajiban itu bertemu, maka berlaku kaidah fikih al-wajibu la yutraku illa bil wajib. Kewajiban itu tidak ditinggalkan kecuali dengan kewajiban yang lain. Bayangkan saya seorang pegawai dapat disposisi waktunya sama 2. Yang satu harus ke Kalimantan, yang satu yang harus ke Jakarta, tanggal dan harinya sama. Bagaimana? Apa dilapori kabeh? Ya, tidak kabeh. Salah satu karena kewajiban itu ditinggalkan dengan kewajiban yang lain.
wajib poso, ya wajib melanjutkan atau merawat kehamilan. Kata Ibnu Hazm, ya pilih salah satu. Kalau salah satu dipilih, yang mana yang ditinggalkan? Jadi kewajiban puasa itu tiap tahun itu datang, kewajiban merawat kehamilan tidak setiap tahun datang, maka yang ditinggalkan yang setiap tahun sekarang tidak puasa, tahun ngarep bisa poso. Dan meninggalkan itu tidak dosa, karena dua kewajiban itu. Maka menurut Ibnu Hazm bahwa orang wanita hamil ketika Ramadan dia cukup merawat kehamilannya dengan makan dan minum normal, tidak usah puasa, tidak usah fidyah, tidak usah qadha. Pilih begitu. Pilih sing gampang orang kok milih. Karena ada fikihnya gitu. Ada fikihnya. Paham pendeknya. Kalau kita paham agama, paham syariat dan paham fikih, hidup itu jadi gampang, jadi maya. Coba ya, pada hari Jumat atau rombongan dari rumahan ini gitu untuk rekreasi atau jago pantai jauh di luar kota, di Pati atau di Jawa Timur, hari Jumat. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapaknya, ada anak-anaknya. Nah, dari awal Jumat ini gitu ya, yang ngerancang gitu. Terus dulu ngasari, ya ngasari gimana, nisanya gimana. Nah, kalau tahu fikih maka tidak usah risau jamaah. Jadi sholat jamaah itu gugur karena kita meninggalkan status mukim. Jumatan itu berlaku atau wajib untuk laki-laki dewasa berakal sehat mukim. Ya, kalau pas sudah ke Jakarta, dino Jumat ini malah penak, orang Jumat menggoli khotbah. Ya, maka nanti kalau sudah masuk waktu Jumatan, biarkan saja kendaraan jangan terus. Gitu. Kira-kira jam 1 atau jam 1:15 terus kendaraan dipinggirkan masuk ke parkiran massa atau masjid, semua turun istirahat, ini istirahat atau nanti bukan istirahat, turun lalu ambil air wudhu. Setelah itu kan masjid sudah kosong, tidak ada jualan, ya masuk masjid terus sholat zuhur 2 rakaat. Ya, jadi koma dulu ada koma terus zuhur 2 rakaat. Setelah salam, lalu komat lagi, asar 2 rakaat. Setiap satu melanjutkan perjalanan. Nanti kalau masuk maghrib, ya tidak usah pas waktu jamaah berlangsung. Ya kira-kira jamaah sudah rampung, ya masuk masjid jam 6:30 gitu, sholat maghrib, sambung sholat isya 2 rakaat. Jadi kalau paham, kemudian dicek jamaah, jangan ada yang puasa, perjalanan ke puasa. Saya puasa Daud, walaupun Daud ya puasa sunat tinggalkan. Jadi kalau paham fikih itu, makanya Nabi bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Siapa yang oleh Allah dikehendaki baik, enak, nyaman di dunia, maka ia difaqihkan dalam agama. Dia dipinterkan dalam agama. Agama itu sudah pintar, itu hidup menjadi mudah, bukan karena menggampangkan. Saya ingin menyampaikan salah satu bagian fikih tentang sholat jamaah ya. Dari hukumnya sampai dengan nanti akhir pembicaraan ini adalah tentang i'dzaru tarki sholatil jamaah awil jumu'ah. Uzur-uzur atau alasan-alasan yang membenarkan seseorang tidak mengikuti, tidak menghadiri sholat jamaah atau sholat Jumat. Ya. Jamaah, rahimahumullah. Saya bacakan dalilnya, lalu saya bacakan hadisnya, lalu uzur-uzurnya. Pertama, Abdullah bin Umar, ya putranya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahwa sungguh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Nabi bersabda, sungguh, itu benar-benar Nabi berkata saja, bersabda saja tanpa sungguh berarti benar. Ini sungguh sholat jamaah itu lebih utama atau lebih baik dibandingkan sholat sendirian
dengan kelipatan 27. Ada hadis lain yang menyebut dengan kelipatan 25. Pokoknya berlipat-lipat. Kalau ada orang mengatakan sholatnya Pak Ma'ruf itu 2 kali lebih baik ketimbang sholatnya Pak Jarod, saya harus kemerokok ya. Gak ada enak, gak ada nyaman gitu. Dan Nabi menyatakan sholat jamaah itu kebersihannya, manfaatnya, pahalanya 27 kali. Tidak tertarik tidak? Bertanya-tanya. Yang dimaksud sholat di sini adalah sholat jamaah di masjid atau di musola, ya. Masjid atau di musola. Dan diutamakan bagi laki-laki. Diutamakan bagi laki-laki. Kemudian juga Nabi bersabda bahwa sholat itu, ya, sholat itu dilaksanakan di rumah paling baik kecuali sholat fardu. Jadi jamaah tadi dimaksudkan adalah jamaah sholat fardu. Ya. Terus itu bagi laki-laki. Saya mungkin pernah menerangkan bagi wanita tidak usah ini. Kedua, pertama, wanita itu tidak boleh dilarang kalau mau sholat jamaah di masjid. Ya, tidak boleh dilarang dengan nilai pahala yang sama dengan laki-laki. Yang kedua, kalau wanita yang kedua bahwa sungguhnya kata Nabi, tempat sholat paling utama, paling mulia bagi para wanita adalah di rumah. Artinya wanita itu sebenarnya asal sholatnya tepat waktu dan baik, ya, maka pahalanya itu sudah 27 atau pahala terbaik sholat itu, yaitu sama bagi laki-laki, bagi wanita cukup di rumah dengan pahala yang sama-sama tinggi. Bahkan ada hadis yang menyatakan wanita itu kalau melaksanakan sholat pada waktunya, puasa seperti tuntunannya gitu, maka besok di akhirat dia boleh masuk surga melalui pintu manapun, melalui gerbang manapun. Surga itu berbagian, berkompartemen-kompartemen. Ya, ada surga Firdaus, ada surga paling tinggi, ada surga. Dorong para suami, ya, untuk sholat, dan anak laki-laki yang mumayyiz maupun dewasa itu untuk ke masjid sholat. Kemudian berdasarkan itu para ulama merumuskan. Jadi hukumnya apa? Sholat jamaah bagi laki-laki itu ada yang menyebut sunnah muakkadah, sunnah yang puaskan. Kalau tidak masjid berarti rugi, ya. Nilainya tidak maksimal, tidak mungkin 27 derajat. Jadi 1. Kalau sholatnya tertib, kalau tidak berjamaah ke masjid, maka sholatnya itu nilainya 1 dibanding yang lain 27 ke masjid. Sunnah muakkadah menurut Imam Malik, ya, dan Imam Ahmad bin Imam Hanafi. Kalau menurut Imam Syafi'i, fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kewajiban bersama. Kalau ada yang sudah melaksanakan, kalau yang sudah ada yang melaksanakan, yang lain bebas dari dosa, tapi tidak ikut keutamaannya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau ada satu kampung, ada orang muslimnya minimal 3 di kampung itu, ya, maka wajib diselenggarakan sholat jamaah sekampung 1. Ya. Kalau tidak ada jamaah di kampung yang ada Islamnya, ada muslimnya, maka kampung itu perlu dikunjungi oleh kampung sebelah yang sudah ada sholat jamaah. Mbok iki yang sholat jamaah pripun kok malah mboten nonton. Aduh males Pak, mlaku rumah dhewe rusak bisa, tapi ini berpotensi mengalami bencana. Nek jenengan kena lindu gede, orang ini kampung kula niku kembet mangke gitu. Karena musibah itu kata Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengenai kampung atau tempat-tempat yang lain, bukan mengenai kampung atau tempat yang bermaksiat atau durhaka kepada Allah saja.
Itu kalau Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i ini sudah terpenuh, tidak masuk di musola gaya yang terpenuhi atau nono sholat jamaah dalam satu perumahan ini gitu ya. Tapi sebenarnya yang lain ikut gitu ya. Dan yang paling keras itu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal bahwa sholat jamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya fardhu ain. Ya, karena beliau mendasarkan diri pada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la sholata li jaril masjidi illa bil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Ya. Tadinya saya mengatakan sholatnya orang kandung, tapi bukan tidak kandung. Ini artinya wajib menurut Imam Ghazali, gitu ya. Kemudian di zaman Nabi itu pernah ada orang buta, jalannya itu lunak-lunuk, ya. Hanya pakai tongkat sebagai pemandu jalan, tidak ada yang mengantarkan, rumahnya jauh dari masjid. Lalu berusaha ketemu Nabi, sampai Nabi berkenan menemuinya. Orang buta itu berkata, ya Rasul, saya buta, rumah saya jauh dari masjid. Tidak ada juga yang mengantar atau menuntun, apalagi kendaraan. Bolehkah saya sholat fardu di rumah? Nabi itu diam. Dikira orang itu diamnya Nabi berarti persetujuan. Itu keliru ternyata. Ya. Kalau laki-laki diam berarti nggak setuju gitu. Tapi kalau dalam hukum khitbah meminang atau pernikahan, wanita atau ditali rapi menang berarti setuju. Artinya jelas. Dan persetujuan wanita atau anak perempuan untuk menikah, kayak diamnya adalah persetujuannya. Tapi kalau laki-laki, memang berarti malah orang gendam. Nek gendam nak ketemu nih, ya, tapi dia pikirannya setuju. Orang itu hampir terlalu, tapi tinggal lagi atas mau nikah. Kamu masih mendengar azan? Masih ya Rasul, ajib, penuhilah panggilan azan itu dengan berjamaah. Jadi ternyata kebutaan dan juga kesulitan ke masjid atau ke mushola bukan menjadi uzur atau alasan yang memudahkan orang untuk ke masjid. Baik menerapkan pendapat ulama Syafi'iyah maupun Malikiyah Hanafilah yang menyatakan itu sholat sunat muakkadah maupun Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi subhanallah ya, kita kembalikan jadi monggo memilih mana yang paling mantap. Jadi saya mengajukan baik pendapat pertama, kedua maupun ketiga semuanya sebetulnya mendorong kita utamanya kaum laki-laki dan boleh kaum perempuan ke masjid, ya, ke masjid atau ke mushola untuk sholat jamaah. Kecuali kalau mengalami udzur. Udzur itu bahasa Arab ya. Udzur. Kalau bahasa Jawa kalau udzur itu kan berarti padu, ya. Padu itu bertengkar. Mau kayak hubungan. Maka bab ini namanya i'dzaru tarkil jamaati awil jumu'ah. Kalau di kitab Al-Fiqhul Islam laki-laki ini di halaman 1187. Ini kitab ini ada 11 ini. Ini 1187 tentang i'dzaru tarkil jamaati wal jumu'ah. Ada berapa bab? Ada 7 bab ya. Saya bacakan ini sama supaya kita tahu hakikat. Orang ini aku rasakan masjid atau ini sholat itu tidak ada masalah dengan Allah. Gitu. Kalau ibu-ibu bebas ya, bebas itu artinya sholat terbaik itu di rumah. Ini kalau kita di tempat kita mungkin ya. Kalau penjenengan pas umroh ibu atau haji, sholatnya itu jangan di hotel, ya. Ikut suami atau ikut rombongan itu ke masjid. Baik pasti Mekah ke Masjidil Haram, pasti Madinah ke Masjid Nabawi. Kenapa? Kalau orang mukim, orang asli bukan asli, tinggal menetap di Mekah atau di Madinah, sholatnya itu memang di rumah kalau ibu gitu ya, di rumah. Ya, sholat di rumah termasuk sholat ibu di rumah ini dibandingkan
itu lebih baik dibandingkan sholat ibu-ibu yang mukim di Mekah atau Madinah di masjid gitu ya. Jadi itu kenapa? Karena hotel itu kalau zaman dulu tuh kemah Bapak, kemah ya. Kemah atau pondokan. Jadi situasinya tidak nyaman di hotel pun ya, walaupun di kamar dikunci itu tetap tidak aman. Lebih aman kalau di masjid. Jadi lebih utama karena itu dalam keadaan safar ya. Safar maka lebih utama di masjid. Ya, lalu udurnya pertama adalah sakit mardu, sakit yang menghalangi seseorang itu ke masjid atau ke musola untuk sholat jamaah, apalagi kalau berdiri susah gitu ya, hanya duduk saja, apalagi sampai tidak hanya berbaring saja gitu, maka sholatnya sesuai dengan kondisinya di rumah, itu usul. Yang kedua, ayyakofa dororon ya, fi nafsihi au malihi au irdihi, takut atau merasa terancam dalam hal keselamatan jiwa, keselamatan harta, dan keselamatan kehormatan ya. Situasi-situasi semacam itu bisa saja terjadi karena bawa banyak barang bawaan ya, mau ke masjid atau di rumah ya, di rumah biar kuncinya ketelesot gitu, mau tinggalkan rumah tanpa dikunci, khawatir nanti ada orang masuk, maka itu menjadi udzur ya, termasuk awilbihi ya, harus menempuh perjalanan cukup panjang dan ada tempat-tempat yang apakah gelap atau ancaman begal, itu tidak ke masjid. Berikutnya adalah al-matoru au awil badil syadid. Jadi hujan deras atau badil syadid itu artinya cuaca ekstrim ya, artinya dingin sekali. Tapi di Indonesia jarang cuaca ekstrim, kecuali pas hujan badai ya. Tapi yang dingin menyengat kita ini kita mungkin tidak pernah ya suhu di bawah 18 derajat ya. Saya tinggal di luar pernah suhu sampai 9 derajat. Ada yang pernah 0 derajat, ada yang minus di bawah 0 derajat. Itu tentu cuaca ekstrim itu menjadi udzur, jadi tidak ke masjid. Ya. Tapi yang banyak terjadi di tempat kita adalah hujan deras. Ya. Hujan deras itu menjadikan udzur sehingga tidak ke masjid. Nah kalau hujan deras ya, itu juga berlaku cara sholat jamak hujan ya. Dan jamak hujan itu adalah sebab awal kenapa sholat itu dijamak. Memang itu sesuai dengan keadaan kondisi masjid di zaman Nabi yang hanya batas ya, panjang dan lebar, lalu dikasih atap dengan tunggu. Ya, kalau ada orang sholat maghrib di dalamnya, maghrib jamaah, sholat maghrib belum selesai, hujan turun. Itu pasti hujan itu langsung membasahi tubuh, pakaian, bahkan tangan. Ya, ketika sujud, wajah itu terbenam dalam lumpur, gitu ya. Nah, tentu saja kalau maghrib sudah hujan, maka isya tidak mungkin masjid itu digunakan untuk jamaah zaman dulu. Oleh karena itu, imam ya, yang memimpin sholat begitu turun hujan bisa mengingatkan atau meniatkan nanti setelah ini jamaah, gitu ya. Nah, sehingga setelah salam, imam mengumandul muadzin untuk qomat. Ayo qomat. Sholat isyanya di jamaah ya, itu namanya jamaah. Begitu juga hanya dengan zuhur dan asar. Tapi yang perlu diketahui bahwa menurut aturan sholat itu adalah maunya imam. Kalau imamnya itu tidak ingin jamaah, ya jangan dipaksa. Ya, saya pernah sholat Jumat sebagai mustami, ada yang sebagai jamaah bukan sebagai khotib. Itu di masjid At-Tahkim Pulau Kawan itu ya, dari Kota Lama. Nah, khotibnya dari luar. Nah, dia
pas sholat Jumat itu hujan turun deras. Nah, setelah selesai sholat Jumatnya 2 rakaat itu dia salam toh Assalamualaikum. Itu tiba-tiba ada yang komat. Nah, sehingga imamnya bingung. Imamnya itu orang yang jamak dikomati, malah jamaah malah bongol-bongol itu menyuruh imam untuk mengimami sholat jamaah. Itu keliru ya, keliru. Hanya kebiasaan di sana memang kalau hujan kita zuhur dijamak dengan asar, maghrib dijamak dengan isya. Tapi ini sholat Jumat. Sholat Jumat itu tidak pernah dijamak dengan sholat asar. Sering itu kita melihat habis selesai sholat Jumat itu ada yang berdiri lalu sholat 2 rakaat jamak dengan Jumat. Nah, ini yang tadi keliru ya, apa beda ya dari yang saya terangkan. Kalau masuk Jumat yang merasa musafir merasa Jumat, tidak ada ceritanya sholat Jumat itu dijamak dengan asar, tidak pernah. Karena Nabi kalau pergi hari Jumat orang Jumat sholatnya itu duhur sama asar gitu. Nah, ini sholatnya Jumat itu jamaah dengan yang lain, saudara disambung. Padahal sholat jamaah itu niatnya itu di depan sebelum sholat yang pertama. Sholat pertama orang niat jamaah, kok ngerti nggak niat jamaah? Iya, karena yang mengimami bukan dirinya. Saya pernah waktu diundang ke Petamburan gitu ya, ke banyak divisi gitu. Itu banyak sebagian musafir. Di antara musafir itu juga para habaib, tuan rumahnya habaib dan jamaah lokal. Nah, maka ketika sholat maghrib, ya ini yang musafir kan mau jamak dan qashar. Maka yang mau jamak dan qashar itu dipersilakan jadi imam. Jadi niat jamak qasharnya itu dari depan. Terus begitu salam dari sholat maghrib, yang lain nyingkir, yang musafir itu dilanjutkan ke jamak. Jadi sholat Jumat itu tidak pernah dijamak. Kalau mau dijamak orang sah Jumat. Nah, tapi ya itu karena memang pengajian yang membahas begini itu sudah dikatakan jarang. Karena orang lucu. Mengajar di sini sholat jamaah. Orang lucu. Tapi menjadi pengertian kita semua. Dan nanti catatan lagi, kalau sholat maghrib sudah dijamak dengan isya karena alasan hujan, itu maka nanti adzan sholat isya itu diadzan ya, itu memberi isyarat bahwa sholat di rumah saja itu. Jadi muadzinnya kan setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, setelah hayya 'alal falah itu disusul dengan kalimat 2 kali. Shallu fi buyutikum, sholatlah dengan semua di rumah-rumah. Nah, jadi kalau masjid itu bunyi adanya begitu berarti orang sah masjid, sholat di rumah berarti tadi sholat sudah dijamak. Gitu. Dari tempat saya pernah ada orang yang bernafsu melaksanakan sholat jamaah hujan, dia datang, imam rawatibnya tidak datang, lalu sholatnya dijamak. Jamaahnya bingung, jamaah bingung, terus adzannya biasa. Nah, ketika imam rawatib datang, muni, kok dijamak Pak? Lho dijamak sama Pak Anu, baik. Sholat jamak hujan itu hanya boleh diimami oleh imam rawatib, imam tetap. Tidak boleh oleh imam jorokan, tidak boleh. Imam imam yang pengganti. Itu karena apa? Karena alasan hujan, termasuk angin ribut, termasuk cuaca ekstrim itu sehingga orang dibenarkan tidak sholat jamaah di masjid. Dan berikutnya adalah mudafa'atul ahbatsain. Ini penting. Yaitu al-baul wal ghaib. Menahan buang air, baik buang air kecil al-baul ya, ataupun buang air besar. Jadi bapak itu sudah pamit ibu, salat atau tak masjid. Dia keluar rumah itu dia kebelet ya, menahan buang air itu sebetulnya termasuk menahan kentut itu tidak membatalkan wudu menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Maliki dari Imam Malik, menahan kentut itu paling menahan buang air itu membatalkan wudu.
Saya pernah mengimami jamaah yang antara lain bermadzhab Maliki dari Afrika Barat, ya. Terus ada diantaranya tanya, ini saya kepengen berarti gimana? Ya dipenuhi dulu. Itu bagi Imam Malik yang Anda anut itu batal. Maka kalau jadi imam kok terus mau kentut gitu ya, belum tutup mau kentut gitu. Itu segera imam membatalkan keimamannya dengan menunjuk mengambil jamaah. Nanti saya ceritakan di bab istikhlaf, ya, pergantian imam ada caranya. Ya, diambil imamnya salah satu jamaah untuk menggantikan imam dan dia keluar dari mihrab pengimaman. Terus agak menjauh, terus kentutnya dikeluarkan gitu ya, atau menahan buang air di. Nah, kalau jamaah itu mau ke masjid atau ke musola tiba-tiba terserang itu kebelet itu sunnahnya yang paling baik adalah dia ke belakang, dituntaskan itu. Setelah tuntas, duduk lagi, terus dia hitung-hitung. Mati wis mau, berarti wis ketean, tidak usah ke masjid. Itu udur namanya. Udur yang digunakan. Ya, mutafa'atul akbar saya. Berikutnya adalah aklu ta'ami birihin qabihin. Habis makan makanan yang menimbulkan atau menyisakan bau tidak enak. Lalap jempol atau pete atau munyah berambang yang baunya menyengat dan tidak memungkinkan dalam waktu cepat itu menghilangkan. Itu pilihan terbaiknya tidak ke masjid. Bahannya masjid membondoni. Kalau kemarin pada pakai masker itu sudah jamaah banyak tertolong itu. Kalau sujud bareng gram ya, jadi masker itu bermanfaat di situ. Tapi tanpa masker itu hendaknya dicek bapak-bapak terutama biasanya yang malas memperhatikan soal bau badan dan bau mulut itu bapak-bapak. Makanya dalam sunnah itu bapak-bapak kaum laki-laki disunahkan pakai parfum. Tidak ada wanita disunahkan pakai parfum. Kenapa? Karena mau itu rasa diajari yang wangi-wangian ini mesti wangi. Hanya malah dicegah jangan sampai harum-haruman itu tercium dari jarak yang panjang sekedar untuk mengatasi atau menaklukkan bibi bau badan gitu ya. Ibu-ibu tidak boleh demikian. Saya ngambil itu bapak-bapak. Ya, saya sering dibonceng oleh jamaah itu untuk pengajian. Tapi bukan tadi. Tapi tidak ada masalah ya. Iya, boleh-boleh aja omong mengambil. Udah berangkat saya harus mengajarkan itu. Dan lupa mungkin aktivis agama itu kadang lalu sikatan, lalu jahat, lalu mau permen. Saya selalu sedia permen itu kan tidak ada gunanya permen karet. Sirintol atau permennya itu untuk mensejahterakan jamaah supaya tidak terganggu dengan masalah. Catatan ya, bukan tadi itu kan. Ini tidak ada masalah. Jadi itu kita cek, ya susah diatasi, nggak usah ngecek dulu ya. Kemudian berikutnya adalah al-hasbu fi makanin, ya apa istilahnya, tertahan di satu tempat dia tidak bebas tempat itu. Jadi misalnya karena semua orang ke masjid atau ke musola itu yang merasa terakhir itu kuncinya di lapangnya dikunci, boleh digembok itu ya terus ke masjid. Nah yang di rumah itu ternyata masih ada yang di rumah orang yang sholat tuh merasa bongkok-bongkok dari yang lain pulang baru ada ke masjid ya, udur gitu ya. Nah menurut Asy-Syafi'iyah itu ini ada yang menarik yaitu takatiru suku fil aswaq wazalzalatu artinya badai resus gitu yang sudah menimbulkan kerusakan. Kalau di sini dikatakan tempat umum yaitu pasar itu atapnya sampai runtuh ya dari rumah yang ambruk dan ini sudah masuk kepada cuaca ekstrim tadi. Tapi ini tambahan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Takwilul imam yang menarik ini. Imamnya kepanjangan.
Jadi agar kaya sing imami, padahal kaya sering imami kan kon disurati ayate Al-Fatihah dawa. Nah, wis dielenge bolak-balik. Ustaz, kamu dawa mesake wonten sing sepuh, wonten kaya kula nek saged kesuwen iki sing jempet niku lho ta. Kok mboten dawa niku lho masane dene. Imam itu kadang-kadang sembrono. Akhirnya jamaah akeh itu yo maca terus. Nek jamaah yang loro ya maca ya ibaca anas Allahi wal Qur'an. Nek salat dhewe ya patok-patok al-Kautsar. Jamaah jadi seneng nek imam itu pendek. Sampai kalau Kiai Anwar Zahid itu setelah itu ya kulhuai. Jadi ini kedawan malah jamaah curiga. Kan saya orang apal alai kelas. Saya saja yang biasa imami itu paling seneng kalau imamnya baca pendek. Bertahun-tahun yang lalu sama singan. Ketika zaman saya biasanya di masjid Taqwa Suronatan gitu ya. Masjidnya terang, besar, apa namanya, tertib. Ya. Tapi kalau subuh itu si imam itu Mbak Zuri Hasim. Ya, itu imam itu doa. Jus sama sing jero itu. Ya. Wana zi'ati gharqa wana syita itu doa itu kan. Satu hari pas pagi subuh itu saya sudah niat aku rara sholat yang takwa Mbak Suhun. Saya tak sholatnya milih di takim tadi ya, hati-hati dari kota lama itu. Nah kiralah jamaah sudah berdiri, sudah baca Fatihah. Saya gabung Allahu Akbar. Sing imam suaranya kalau tak kenal sapa. Terus walaqali kenal di sapa. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Ini demi Allah betul abasa wa tawalla ini ya. Saudara ya. Waduh, ini sebel Mbak Zuri. Saya enggak ingat bahwa hari itu hari Selasa. Hari Selasa ini Mbak Zuri jadwal misi tafsir, misi takbir. Contoh panjang-panjang gampang sama sih. Ulaikahumul kafaratul fajar. Alhamdulillah. Rampung kita. Kalau imamnya kepanjangan, ini jamaah boleh protes dengan cara tidak ke masjid. Ini termasuk untuk jamaah. Dibenarkan kita tidak ikut jamaah, imamnya berdakwah. Sebaliknya juga kalau imamnya kecepatan gitu. Orang berubah berambekan misalkan, tidak. Kemudian ini satu lagi ini terakhir, yaitu wazifatul zaujah awil urus, karena menjadi pengantin baru setelah dipagior ya, setelah resepsi jadi pengantin baru. Nek manten anyar ora jamaah dimaklumi ya. Oh kayak mesti agak seneng-seneng. Ora apa-apa. Fikih itu memaklumi. Kayaknya bener dengan pas jalan jauh bilang. Gimana beritahu sih lah. Sibuk ya Pak. Sibuk apa nggak usah ditanyakan. Tetapi para ulama memberi batasan waktu yaitu 6 hari. Nek wis 10 dina orang yang jadi mesti coba kalau sedang diundur sama pihak yang sana gitu ya, apa gitu ada kepentingan lain. Tapi di rumah kalau sudah 6 hari dari pernikahan dari akad itu ya sudah tidak berlaku undurnya. Jamaah rahimahullah itu hal dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal ada undur maka diperbolehkan. Tentu saja anjuran atau perintah sholat jamaah tidak berlaku ketika kita dalam safar atau dalam perjalanan ya. Tidak berlaku dalam hal-hal terjadi 7 macam undur semacam itu. Jamaah rahimahullah ini bagian awal ya, kita mengawali lagi setelah COVID. Insya Allah kalau berlanjut nanti saya melanjutkan ke topik-topik kefikihan yang erat sekali dalam atau terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita membutuhkan panduan tuntunan bagaimana menjalani itu semua dengan yang paling baik dan tidak ada yang berat karena Allah sudah janji wa ma ja'ala alaikum bid-dini min haraj.
Allah atau kami tidak mengadakan suatu hal atau perkara yang berat dalam agama. Jadi kata Nabi, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Agama ki mayar, tidak angel. Kalau agama kok ada yang memahaminya berat, rebet, semacam gitu ya, pokoknya aturan, apa oleh, apa najis itu berarti dia salah paham. Bukan pahamnya apa nih, pahamnya salah paham. Kenapa salah paham? Ya mungkin ada yang memahamkan kepada yang bersangkutan agama dengan cara memahami yang salah. Saya tertarik ketika Mbak mengatakan aja apa-apa anu toh diancam neraka. Kowe seneng amal tahlilan yasinan salat jamaah salat kok isih ngono ora gampang lho neraka. Neraka ingat tetangga sebelah kita itu sangat murah hati dalam menjanjikan surga ya. Mengakui ini sebagai juru selamat. Surga orang mau meninggal didandani jalan arah ketemu bopor itu waduh. Dan kita itu hebat menyemangati orang untuk ayo gabung. Para ustaz senangnya ngancam rokok. Orang sholat rukunya tidak sempurna dikatakan sejelek-jelek pencuri. Memang hadisnya bukan bilang begitu, tapi cara memahamkannya juga jangan sakit begitu. Padahal mau maling badannya korok gitu ya. Ada macam-macam yang koruptor begitu. Masa sing sholat kalau lu jahat dengan kuwi enggak ada kita terangkan. Tapi karena Allah dan Nabi itu gampang menjanjikan tentang surga dan pahala akhirat. Kenapa kita memilih bagian-bagian yang menyulitkan dan membuat pesimis para jamaah? Ya, insyaallah kita lakukan. Mungkin saya perlu ditanyakan atau diklarifikasi, monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini